Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya tempat kita mencinta, menggantungkan harapan dan menyerahkan kehidupan. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan sehingga kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah izinkan kelak kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai dan sayangi di surga yang Allah ridhoi. Amin ya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum singkat mengenai adab-adab menuntut ilmu. Sahabatku yang kucintai karena Allah, Islam adalah agama yang memuliakan orang yang berilmu. Di dalam Islam, orang yang berilmu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Karena hukum menuntut ilmu sendiri sudah tercantum dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun alal muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maka sudah jelas bahwa perintah menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat muslim dimanapun berada, kapanpun takkan menghalangi mereka untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Nah, ada satu hal yang beriringan dengan menuntut ilmu dan memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan menuntut ilmu itu sendiri. Ia adalah adab. Adab dan ilmu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Saya umpamakan menuntut ilmu merupakan proses berperang, karena sejatinya menuntut ilmu juga merupakan jihad, yaitu jihad di jalan Allah. Nah, maka ketika kita akan berperang, pastinya kita akan menyiapkan segala sesuatu hal yang akan kita hadapi saat berperang. Nah, sama halnya dengan menuntut ilmu, kita harus memiliki pedoman dan aturan agar proses kita menuntut ilmu memiliki keberkahan dan sesuai dengan apa yang kita impikan. Maka muncul pertanyaan, manakah yang lebih dulu diperdalam, adab ataukah ilmu? Maka jawabannya adalah adab. Karena adab tanpa ilmu rasanya percuma, namun ilmu tanpa adab itu tiada guna. Lebih baik orang tidak berilmu dibandingkan orang yang tidak beradab. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, mereka terlebih dahulu mempelajari adab. Sebelum datangnya ilmu pengetahuan di segala bidang, mereka mempelajari adab-adab terlebih dahulu, adab-adab kehidupan secara keseluruhan. Maka ketika Allah turunkan ilmu pengetahuan, mereka sudah terampil dalam proses menuntut ilmu karena sebelumnya mereka sudah mempelajari adab-adabnya terlebih dahulu. Islam telah mengatur adab-adab dalam menuntut ilmu yang mencakup 8 bagian. Yang pertama ada niat. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, yang pastinya diiringi dengan materi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan dunia. Namun, apakah tujuan kita menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan itu semua? Apakah tujuan kita menuntut ilmu semata-mata hanya ingin kaya? Sahabatku yang kucintai karena Allah, pahamilah bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk memperoleh keberkahan dan agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari itu, niatkanlah diri kita dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah, untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, ada bersungguh-sungguh. Allah akan memberikan sesuai apa yang kita usahakan. Dan Allah menyukai orang-orang yang terus berusaha meskipun mengalami kegagalan berkali-kali. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agar Allah berikan apa yang kita inginkan dan memperoleh keberkahan juga dari Allah. Kemudian yang ketiga yaitu memuliakan guru. Sahabatku yang kucintai karena Allah, berbuat baiklah kepada guru, pengajar, dan setiap pihak yang berperan dan menjadi perantara kita mendapatkan ilmu. Kirimlah doa-doa terbaik kita kepada mereka agar ilmu yang mereka sampaikan senantiasa akan melekat di ingatan kita dan memperoleh keberkahan. Kemudian yang keempat yaitu memuliakan kitab. Perhatikanlah cara kita membawa
menyimpan dan menyentuh kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi sumber kita memperoleh informasi. Yang kelima yaitu berdoa. Kita harus sadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka mintalah kepada Allah segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang keenam ada tawakal. Kita harus pasrahkan segalanya hanya kepada Allah, karena sejatinya kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan berusaha, dan Allah lah yang menentukan. Yang ketujuh yaitu sabar. Tingkatkanlah kesabaran dalam menuntut ilmu, karena untuk mencapai hasil yang maksimal kita harus melalui proses, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam menuntut ilmu. Yang kedelapan yaitu jangan sombong. Tingkatan orang yang berilmu itu ada 3. Yang pertama, ia akan merasa sombong apabila ia merasa paling berilmu, padahal ilmu yang didapat belumlah seberapa. Yang kedua yaitu ia akan tawadu, yakni orang-orang yang rendah hati meskipun ia sadari ia telah berilmu. Dan yang ketiga, ia akan merasa bodoh karena ia menyadari bahwa semakin banyak ilmu yang ia dapat, maka semakin banyak pula yang ia tidak ketahui. Itulah tadi beberapa adab yang harus diterapkan dalam menuntut ilmu. Karena puncak menuntut ilmu adalah akhlak. Akhlak yang sempurna akan terbentuk dari adab yang baik yang diterapkan dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.